Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Elektronika Dasar 2. Di sini saya sendiri Mariani Putri dan kedua teman saya yaitu Uli Arta dan juga Wiwi Suryaningsih. Baiklah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum kami, yang mana dalam tugas ini kami membuat suatu rangkaian simulasi yaitu dengan judul driver relay, yang mana rangkaian driver relay ini akan digunakan sebagai aplikasi mikrokontroler. Baiklah, untuk teori dasarnya pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya yaitu Uli Arta dan juga dilanjutkan oleh Wiwi Suryaningsih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Arta. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang praktikum kami, di mana saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian relay dan driver relay. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman kami tentang rangkaian praktikum kami. Baiklah, relay adalah skalar yang dioperasikan secara listrik yang merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian, yaitu elektronika magnet dan mekanikal. Relay juga menggunakan prinsip elektronika magnetik untuk menggerakkan skalar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan arus listrik yang lebih tinggi. Dan relay di sini juga mempunyai 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kerja relay yang pertama yaitu adalah elektronika magnetik, dan yang kedua yaitu skalar, dan yang ketiga yaitu armatur, dan yang keempat yaitu spiring. Relay juga mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika, dan yang kedua yaitu relay digunakan untuk fungsi penundaan waktu. Baiklah, sedangkan driver relay adalah rangkaian tambahan antara relay dengan mikrokontroler. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryaningsih akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di bagian saya menjelaskan tentang transistor dan Darlington. Apa itu transistor? Transistor adalah suatu komponen aktif yang disusun dari bahan semikonduktor. Nah, ada dua jenis transistor berdasarkan fungsinya. Yang pertama transistor dwikutub atau disingkat menjadi BJT, singkatan dari bipolar junction transistor. Nah, di transistor ini ada dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Kemudian apa fungsi atau manfaat dari kita mempelajari transistor ini? Kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu peralatan sehari-hari, peralatan elektronika dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan tidak terlepas dari transistor. Maka dari itu, jika kita mengetahui cara kerja dari transistor ini sendiri, maka secara tidak langsung kita akan memahami cara kerja dari peralatan elektronika yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian next, bagaimana cara kerja dari transistor? Nah, cara kerja dari transistor itu adalah muatan positif dari satu daya atau PBB itu dialirkan melalui RB masuk ke emitor yang terbuat dari semikonduktor jenis P. Nah, jadi transistor NPN dan transistor PNP itu merupakan transistor jenis P. Transistor NPN akan memasuki daerah aktif ketika tegangan yang berada pada kaki emitor dan menuju keluar menunjukkan arah arus konvensional. Untuk selanjutnya yaitu transistor Darlington. Apa itu transistor Darlington? Transistor Darlington yaitu transistor yang terdiri dari transistor bipolar, yaitu transistor dikutub. Nah, yang dirangkai secara rangkaian seri. Kemudian bagaimana sifat transistor Darlington ini sendiri, yaitu sifatnya seolah-olah dia hanya transistor tunggal yang terdiri dari penguat arus yang lebih tinggi. Baik, sebelum masuk ke penyusunan rangkaian, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu mikrokontroler. Jadi, mikrokontroler ini merupakan
suatu komponen elektronik yang berbentuk seperti IC atau Integrated Circuit yang penggunaannya harus diisi program terlebih dahulu, baru bisa jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini program yang kami buat di situ yaitu yang driver relay ini. Nah, adapun aplikasi atau penggunaan dari microcontroller ini banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu bisa digunakan sebagai counter, kemudian bisa digunakan sebagai flip-flop, kemudian bisa digunakan sebagai pembangkit osilasi, kemudian bisa digunakan sebagai timer atau pewaktu, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Di sini saya akan merangkai suatu rangkaian driver relay untuk aplikasi microcontroller. Jadi, komponen yang pertama yaitu komponen aktifnya adalah transistor. Transistor ini dua, yaitu transistor jenis NPN. Nah, transistor ini memiliki model yang kami pilih yaitu tip 31, karena model ini disesuaikan dengan jenis relay, yaitu kami menggunakan relay SPDT, yang mana relay ini antara 5 volt sampai 45 volt. Penguatan arusnya itu forward beta di sini 100. Kemudian sama yang ini juga tip 31. Bisa saja kalian gunakan jenis transistor apapun yang sesuai. Jadi sini saya memilih yang tip 31. Langsung kita. Nah, komponen selanjutnya yaitu adalah dioda. Dioda yang digunakan di sini yaitu dioda dengan model LN4002, karena model dioda ini akan berfungsi untuk mencegah arus transien yang ditimbulkan daripada saklai, daripada relay atau saklar. Nah, langsung kita rangkai. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah relay. Jadi relay yang cocok adalah relay jenis SPDT. Kita cek. Ya, benar. Nah, kemudian kita susun lagi. Nah, komponen selanjutnya ground yang pertama kita letakkan
di transistor kedua, di kaki emitter. Oke. Nah, komponen selanjutnya yang kita gunakan yaitu adalah polarizer atau VCC ya. Kemudian kita pasang voltnya yaitu 12 volt karena kami memilih 12 volt. Oke. 12 volt. Lalu kita salah ya. Nah, selanjutnya itu ground. Nah, baru setelah itu dikasih base pada transistor pertama. Di sini dipasang transistor. Tidak perlu ya dikasih nama karena dia cuma satu. Nah, kemudian transistor ini saya pasang dengan 100 kilo ohm. Oke. Kemudian kita rangkai. Nah, jadi letak daripada port mikro atau input daripada microcontroller itu adalah di sini. Nih, dimasuk ke resistor. Sekarang coba kita jalankan rangkaian yang telah kita susun. Dan jalan ya. Kemudian untuk melihat arus yang mengalirnya kita wirekan. Nih, jalan. Terlihat ya arus yang mengalir. Kemudian untuk melihat transient analisisnya, nah, selanjutnya di sini masuk ke sini. Artikel itu dari Laskar Belanda, namanya Haji Hikmat. Ialah artikel daripada pembangunan wilayah. Nah, jadi kita bisa lihat arus yang mengalir.
Oke, cerita berikutnya saudara datang dari Jember selama pandemi COVID-19, permintaan akan ramuan madu hutan di wilayah Jember, Jawa Timur ini meningkat. Ya, jalankan. Nah, situasi ini membuat para pemburu dan penjual madu hutan meraup untung lebih baik. Jadi seperti ini ya rangkaian yang kami hasilkan. Jalan. Diperbesar. Karena ramuan madu hutan yang miliknya meningkat sejak hampir 12 tahun. Pertama dari penetapan darurat COVID-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama masa pandemi COVID-19. Jadi itulah tadi hasil diskusi kami mengenai rangkaian yang telah kami analisis dan juga kami pelajari sebelumnya. Jadi rangkaian yang kami gunakan ini menggunakan dengan kapasitasnya masing-masing. Jika kita ingin merangkai dengan relay yang besar, maka kita harus juga menggunakan transistor dengan ukuran yang besar atau sesuai. Nah, kami menggunakan 2 transistor ini karena jika misalnya kami menggunakan 8 atau 10 atau 20 relay secara bersamaan, maka mikrokontroler yang akan dijalankan aplikasinya akan mengalami kerusakan atau juga yang dinamakan dengan overload. Jadi itulah mengapa sebabnya kami menggunakan rangkaian driver relay ini dengan menggunakan hubungan Darlington dengan menggunakan 2 transistor agar penguatan arusnya atau beta yang dihasilkan lebih besar. Jadi itulah hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.